Oke, teman-teman, kita masih ada sekitar waktu. Oke, tadi ya sudah ya. Dan harapannya tadi ya ada yang teman-teman bisa menyampaikan hasil sudah. Terus saya sudah kasih review sama feedback juga, terus sudah hands-on juga lagi tadi. Nah, saya ingin bahas tentang 5 prinsip dalam melakukan data visualisasi. Terus bagaimana kita membuat dashboard di. Oke, ada 5 prinsip dalam membuat data visualisasi. Ya, yang pertama itu sampaikan kebenaran gitu, kan memang yang sudah yang benarnya gitu, jangan disembunyi-sembunyikan ya. Terus yang kedua, kita harus tahu audiens kita siapa gitu. Siapa kita yang ingin membuat visualisasi ini, siapa yang akan membaca visualisasi kita, siapa yang akan membaca dashboard kita ya. Terus yang ketiga, kita harus pintar-pintar memilih chart gitu ya. Eh, Kemarin kita udah belajar tuh ya, ada berbagai macam chart. Terus ada ketentuan-ketentuannya, ada gunanya masing-masing. Kita harus tahu dari awal. Oh, saya ingin membuat apa gitu, saya ingin menampilkan apa. Gitu. Saya bisa dibantu dengan menggunakan chart apa. Ya. Terus yang keempat, teman-teman harus bisa mengemphasize ya informasi yang paling penting gitu ya. Informasi penting apa yang teman-teman ingin sampaikan, jangan sampai informasi yang nggak penting teman-teman sampaikan. Informasi yang kita sampaikan adalah memang informasi yang paling informasi yang kan pesan apa yang kita sampaikan kita sampaikan menggunakan misalnya chart ya. Form should follow function ya, kita harus konsisten um, dari sisi angka gitu ya, kalau angkanya sekian berapa persen, besarnya berapa, kita harus bisa sesuaikan misalnya ukuran bubblesnya tadi ya. Nah, kita bisa sesuaikan dari sini. Kita bahas contohnya seperti apa supaya lebih kebayang. Oke, kira-kira menurut teman-teman mana yang benar, kiri atau kanan ya? Saya butuh interaksi teman-teman. Kira yang benar kiri atau kanan? Ya, silakan komen di chat atau bisa bersuara. Kira-kira kiri atau kanan yang benar? Yang lebih benar, yang sepatutnya kita gunakan. Ya, teman-teman silakan. Kanan Pak mungkin, Oke, kira-kira kenapa tuh? karena datanya dimulai dari nol dan berurutan. Urutan. Oke, lagi yang lain? Tahu bahasa Inggris mungkin ya enggak ya? Jawabannya sebenarnya ada di situ ya. Dia benar ya, sebelah kanan yang benar, yang lebih benar karena dia startnya dari nol gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin bar chart gitu ya, bikin line chart, jangan start dari bukan nol, harus start selalu dari nol ya. Nah, kalau kecuali kalau misalnya misal ada rugi gitu ya, itu bisa juga bahkan mungkin startnya bukan dari nol malah dari minus sekian. Kalau misalnya dia rugi perusahaan, itu tetap harus disampaikan sebenarnya, gitu ya. Oke, kira-kira yang ini kiri atau kanan yang benar, yang lebih tepat kita gunakan. Ya, teman-teman, kiri atau kanan, biar cepat. Kanan mungkin Pak, Kira-kira kenapa tuh, Taufik? karena itu perbedaan warnanya kan biasanya yang lebih gelap itu lebih tinggi persentasenya. Oke, sip, betul ya. Biasanya itu secara umum, secara rahasia publik seperti itu ya. Jangan sampai kita melawan convention, melawan kesepakatan bersama. Jadi kalau misalnya kita sepakat ya, secara tidak sadar, secara sadar kita menyatakan bahwa ya eh, gelap, berarti dia intensitasnya makin tinggi, densitinya makin tinggi ya. Oleh kalau misalnya penduduk, jangan sampai sebaliknya gitu ya. Oke, kira-kira yang mana yang lebih benar, kiri atau kanan? Yuk, Kanan Pak, kenapa kira-kira? karena yang kanan tuh kelihatannya lebih condong ke keaktualan daripada ke look saja. Maksudnya gimana tuh faktualan? Ayo yang lain, ada lagi nggak? Ada jawaban lain?
Akan ada lagi. Yuk teman-teman, kira-kira kiri atau kanan? Alasannya kenapa? Yuk, yuk, yuk. Yang kanan, Pak. Kira-kira kenapa tuh kanan? Karena data yang ditampilkan sepertinya fakta dan urutan angkanya itu berurutan, Pak. Sama yang kiri juga berurutan. Yang kiri juga Cuman fakta yang disampaikan. cuman kalau yang kanan itu lebih mendetail itu loh, Pak. Detail bagaimana? Jadi kan setiap apa namanya? Setiap datanya kan lebih lebih terlihat seperti fakta karena ditampilkan sesuai dengan data yang ada. Mungkin. Oke, oke. Jadi dia secara lengkap menyampaikan bukan cuma 5 poin aja gitu ya. Dia menyampaikan semuanya tuh ada berapa? 9 ya? 9 kategori gitu ya. Disampaikan semuanya gitu. Jangan disembunyikan gitu ya. Itu prinsipnya. Jangan cherry picking data. Jangan milih-milih data yang ditampilkan gitu. Gitu ya, betul ya. Oke, sip. Nah, jadi ada 3 tadi ya. eh Jangan mulai dari tidak mulai dari nol. Kecuali kalau misalnya dia minus, profitnya nggak apa-apa, minus berapa gitu ya. Itu boleh. Tapi jangan sekali-kali di atasnya nol mulainya. Terus ini jangan melawan pemahaman bersama. Kalau misalnya kan semakin dia apa namanya semakin cut gitu ya, berarti dia semakin padat penduduk di sana. Atau kalau misalnya teman-teman menggunakan warna hijau kan kita pemahamannya kalau merah hijau berarti dia silahkan jalan gitu ya, aman gitu. Kalau misalnya kuning hati-hati gitu ya, kalau misalnya merah stop gitu ya, sesuatu yang harus di warning gitu ya, jangan sampai kebalikannya. Itu adalah bahasa-bahasa visualisasi yang secara umum, secara publik sudah disepakati bersama. Ini harus ditampilkan semua. Oke, terus di sini kita harus tahu audiens kita gitu ya. Dari misalnya berdasarkan pekerjaannya gitu ya. Jadi dalam perusahaan itu kan ada manajemen, ada direktur, ada manajer gitu ya. Ada staff dan sebagainya. Itu chartnya itu beda-beda gitu. Kalau misalnya top manajemen, yang bosnya itu biasanya dia menggunakan informasi apa namanya, apa yang disampaikan itu bersifat general gitu. Profit secara keseluruhan ya, fokus kepada profit ya. Jadi benar-benar fokusnya ke profit, revenue bagaimana gitu ya. Jadi tergantung. Jadi setiap audiens itu punya kebutuhannya masing-masing. Nah, ini contoh ya teman-teman sebelah kiri itu dia sangat detail informasinya, sedangkan yang sebelah kanan itu kurang detail. Atau sebelah kiri itu sangat teknikal, sedangkan yang kanan itu kurang begitu teknikal. Kalau yang seperti yang sebelah kiri ini dia kan rame banget, ya sangat detail. Ini biasanya ke yang eh, bawahan-bawahannya. Kalau yang di atas ini bahkan misalnya informasi-informasi yang nggak terlalu teknikal gitu ya. Teknikal biasanya kan staff gitu ya dalam satu divisi. Kalau misalnya yang sebelah kanan ini biasanya lebih kepada orang-orang yang teknikal bagian manajemen misalnya. Nah, ini juga contoh ya teman-teman yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini dia menggunakan angka-angka yang besar, fakta-fakta gitu ya. Ditujukan kepada orang-orang yang nggak terlalu familiar tentang eh, perdagangan anak atau child labor gitu ya. Artinya kalau yang sebelah kanan dia itu sangat informatif, sangat detail gitu ya. Memang orang-orang yang sudah paham nih tentang child labor gitu ya. Jadi ada peruntungannya. Kita harus bisa pintar-pintar nih membuat visualisasi dikondisikan dengan audiens kita. Nah, sama ini juga dia menggunakan warna merah gitu ya, cenderung karena misal yang sebelah kiri ini dia cenderung mewakili perang gitu ya, orang yang meninggal, yang berdarah gitu kan. Sama juga yang sebelah kanan gitu ya, kematian dalam perang gitu ya, dia menggunakan warna merah misalnya. Jadi teman-teman bisa kondisikan tuh ya, merah kan identik dengan warna darah gitu. Nah, choose the right chart. Nah, tadi ya teman-teman banyak sekali chart yang disediakan sama Clover Studio.
ada line chart, ada bar chart, ada pie chart, ada peta, ada scatter plot, gitu ya, macam-macam. Map ya. Nah, itu teman-teman semuanya masing-masing punya tujuannya masing-masing. Dibutuhkan buat apa gitu ya. Misalnya perbandingan kita bisa menggunakan line chart, bar chart. Kalau misalnya distribusi, kita bisa menggunakan histogram, scatter plot gitu ya. Kalau misalnya relationship, kita menggunakan scatter plot ya. Composition banyak ya, ada pie chart gitu ya, ada area chart gitu ya. Jadi ini masing-masing ada kebutuhannya. Oke, kira-kira mending yang mana? Kiri atau kanan? Kira-kira yang yang benar atau yang benar yang mana, yang salah yang mana, teman-teman? Kiri atau kanan? Terus kenapa? Yuk, ayo teman-teman, kira-kira yang benar kiri atau kanan nih? Nah, biasanya gitu ya, teman-teman. eh, Sering sekali gitu ya, harusnya kita bikin pakai bar chart atau pie chart aja gitu ya. Nah, ini kira-kira mana nih yang lebih tepat? Yang kiri, Pak. Kenapa tuh yang kiri? Karena itu kan pembagian per tim, artinya pengelompokan dalam sebuah struktur organisasi. Jadi lebih cocok pakai. Oke. Ada yang lain? Silahkan. Kalau saya yang kanan, Mbak. Oke, kenapa waktu itu kanan? Karena lebih jelas perbedaannya, Pak. Jadi untuk dilihat lebih gampang. Oke. Yang lain? Satu lagi deh, ada nggak? Kira-kira yang mending kiri atau kanan? Ya, satu lagi. Dah, kira-kira mending kiri atau kanan? Teman-teman bisa perhatikan ya, kiri itu aneh ya, teman-teman. Kalau pie chart itu dia harus totalnya 100, itu yang pertama. Pie chart itu dia harus sudah menjadi persentase ya. Dia harus totalnya 100. Ini totalnya berapa kalau seperti ini? Udah 100 lebih kan? Nggak mungkin ya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang seperti disampaikan sama Pak Taufik ya, gitu ya. Kelihatan perbedaannya antara tim A sama tim C. Kalau sebelah kiri, kalau nggak ada persentasenya, dia akan susah kita lihat gitu ya, bagaimana perbedaannya. Kalau sebelah kanan, kita akan lihat nih perbandingannya, selisihnya seperti apa antara data poin antara tim A, B, dan C. Oke, ini juga eh, tapi memang ada beberapa kesempatan kita memang bisa menggunakan pie chart juga. Nah, kalau saya sih memang sebisa mungkin kalau kita bisa menggunakan pie chart, nggak usah pakai bar chart gitu ya. Nah, tapi ada beberapa kondisi juga kita bisa menggunakan chart. Nah, ini adalah pie chart yang donat ya. Bentuknya donat. Eh, Kalau misalnya memang dia maksimal 5 ya, vegetable, protein, fruit, dairy, dan ini juga totalnya memang 100 ya. Oke lah ya, kita bisa menggunakan gitu. Ini ada informasi di tengahnya, oh ini tentang misalnya healthy diet. Oke, kira-kira kiri atau kanan teman-teman? Yuk, kira-kira kiri atau kanan? Jadi teman-teman nanti kan kalau misalnya udah belajar ini, teman-teman akan lebih, oh saya akan menggunakan chart ini gitu. Lebih tepat pakai ini gitu. Lihat patternnya bagaimana gitu ya. Yuk teman-teman, kira-kira kiri atau kanan nih mendingan. Lebih enak bacanya yang mana? Kiri atau kanan? Kalau saya yang kanan, Mbak. Ayo, kira-kira kenapa? Sama yang lain ya, jangan waktu terus. Kira-kira Karena kenapa yang kanan, kanannya? karena yang kanan lebih jelas, Pak. Poin-poin nilainya lebih gampang dilihat. Jadi poin-poin ini dapat yang berapa berapa. Kalau yang kiri itu agak nggak enak dilihat, Pak. Hmm, Lebih mudah dipahami juga ya yang sebelah kanan. Kita bisa lihat trennya bagaimana untuk beruang, dolphin, whales ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana trennya, patternnya seperti apa pergerakannya gitu ya. Makin ke atas, makin ke bawah gitu ya. Kalau ini susah nih gitu ya.
lebih 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 jelas lah, lebih lebih enak lah dilihat yang sebelah kanan gitu ya, mudah untuk dipahami ya. Bentar ya yang sebelah kanan. Oke, ini juga ya teman-teman, choose the right chart ya kalau misalnya memang kita bisa menggunakan angka saja. Tadi ya ada contohnya scorecard sama bans ya teman-teman. Nah, cukup angka aja gitu ya karena kita memang cuma totalnya saja. Ya nggak perlu misalnya menggunakan grafik atau chart. Oke, ini contoh kira-kira mending mana? Kiri atau kanan teman-teman? Ayo kira-kira kiri atau kanan? Ayo yang lain selain Wafik mungkin ya. Kiri, Pak. Oh, kenapa kiri? Perbedaan presentasinya lebih terlihat jelas. Oke. Ayo, yang lain? Kanan, Pak. Oke, kenapa tuh kanan? Karena untuk eh, skema warnanya dan apa warna dari barsnya itu sangat jelas, Pak, untuk dikenali. Oke. Ada lagi yang lain? Kiri, Pak. Karena alasannya itu kalau eksistensi warnanya lebih jelas yang di kiri dan mudah dipahami, Pak. Oke. Ada lagi? Teman-teman, satu lagi deh. Oke. Mana mendingan ya? Mendingan yang sebelah kanan, teman-teman. Kenapa yang kanan lebih lebih baik? Yang sebelah kiri dia tuh terlalu banyak warnanya, ya. Gak perlu sampai warna-warni kayak gini, teman-teman gitu ya. Tanpa misalnya ada tujuan tertentu gitu. Eh Kesimpulannya susah untuk ditarik kesimpulannya ya susah ya. Apalagi di sini kan sebenarnya membandingkan antara pre sama post ya sebelum dan sesudah nih. Kita bandingkan antara yang sesudahnya bagaimana gitu ya. Misalnya 5% ke 6% itu selisihnya 1 gitu ya. 40% ke 14% gitu ya. Ini kan dibandingkan seperti itu. Nah, berbeda kalau misalnya sebelah kanan, kita sudah langsung bisa lihat nih, sudah berdampingan nih. Boardnya dari 11% menjadi 12%, dari 5% menjadi 6%, oke-nya dari 40% sampai. Jadi kan menurun nih misalnya. Kayak interest-nya masih naik, exit-nya masih naik. Jadi ada before after-nya kelihatan gitu. Nah, yang pertama tadi lebih kepada warnanya ya, terlalu banyak warnanya. Terus ini susah ya. Kalau misalnya kasusnya sudah seperti ini, membandingkan antara dua, gitu ya, kita dipaksa membuat pie chart, ya kita membuat bar chart aja untuk lebih enak untuk dibandingkan. Kalau ini kan kita harus lihat baca lagi kiri terus ke kanan lagi, itu kan menambah kita proses berpikirnya gitu ya. Nah ini tujuannya apa? Untuk mengeliminasi distraksi. Ini dari sisi warnanya, kalau yang sebelah kanan ini kita bisa lihat nih before-nya bagaimana, after-nya bagaimana gitu ya. Jadi yang benar adalah yang sebelah kanan. Yang ini kira-kira kiri atau kanan teman-teman? Ayo, kira-kira kiri atau kanan? Kanan, Pak. Oke, kira-kira kenapa tuh kanan? Karena lebih mudah dibaca. Bisa lebih gampang melihat trennya, Pak. Oke, betul ya. Sebelah kanan tuh lebih mudah tuh ya melihat trennya bagaimana, patternnya bagaimana, pergerakannya gitu ya. Sebelah kiri ini susah gitu ya. Kita harus benar-benar fokus membacanya gitu ya. Trennya kalau yang satu-satu ya, bar chartnya kalau yang sebelah kanan kita udah lihat langsung trennya bagaimana gitu ya. Perbedaan antara relatif sama proses bagaimana. Kita bisa melihat informasi yang paling penting gitu ya. Enhance the essential ya. Tonjolkan informasi yang paling penting misalnya prosesnya ini kasih warna biru gitu ya misalnya. Terus ada nih penjelasan dua employees quit in May gitu ya. Dikasih bold ya. Two employees quit in May. Nah, terus ini highlight the significant ya. Yang ini dia memberikan signifikansi yang paling tinggi itu di 20 range umur 24 sampai 27, terus yang paling besar itu 28 31. Nah, dua kelompok itu diberi warna yang lebih mencolok ya di
lebih terang ya dibandingkan yang lainnya ya, karena dia ingin meng-highlight, menonjolkan yang lebih informasi yang lebih penting yang perlu diperhatikan. Ini primary consumer segment ya. Dia makanya dia menonjolkan nih kedua segmen itu. Nah, kira-kira apa salahnya yang sebelah kiri sama yang sebelah ini? Kedua-duanya nggak benar ya, teman-teman. Forms should follow function. Ya. Ini termasuk prinsip form should follow function. Kira-kira kenapa nih yang kiri yang bagus, kenapa kanan nggak bagus? Ayo teman-teman. Ini semuanya, jadi semuanya itu kiri ataupun kanan itu nggak bagus gitu ya, teman-teman. Nggak boleh dicontoh. Kira-kira yang kiri apa yang nggak bagus, yang kanan apa yang nggak bagus? Silakan. Yang kiri kayaknya kebanyakan warna sama kebanyakan atribut-atribut. Oke, yang kiri boleh lah ya, dia terlalu banyak warna, terlalu, tadi saya bilang kalau misalnya pie chart itu jangan lebih dari 5 ya pembagiannya, ini udah banyak banget ya, nggak boleh pakai hati-hati. Nah, makanya tadi yang saya contohkan itu, kalau pie chart itu ya yang kategorinya sedikit aja, gitu, yang 3, 5, gitu ya. Yang sebelah kanan kira-kira apa yang salah teman-teman? Apa yang tidak tepat? Karena presentasenya banyak yang sama, jadi apa namanya, besaran lingkarannya hampir sama semua, Pak. Jadi lebih baik pakai line chart. Lingkarannya sama semua. Iya, betul ya, sebenarnya di situ ya. Jadi kalau misalnya 33% harusnya dia lebih besar tuh ya. Lingkarannya dibandingnya 24, 29%, yang 95% harusnya lebih besar gitu ya. Itu seharusnya ya. Warnanya pun nggak perlu ya berwarna-warni seperti ini gitu. Nggak perlu berwarna-warni, tapi lebih kepada bubblesnya tadi. Semakin besar persentasenya harusnya, ukurannya itu harusnya lebih besar ya bubblesnya gitu ya. Kalau ini dia nggak apa yang ditampilkan formnya itu nggak mengikuti function atau angka yang ada di dalamnya. Oke, itu ya. Oke, itu ada pertanyaan nggak teman-teman sampai di situ? Sebelum saya lanjut ke sedikit tentang dashboarding. Tidak, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, saya masuk tentang bagaimana kita membuat dashboard yang bagus, dashboard yang lebih proper ya. Ini teman-teman bisa menjadi bekal buat teman-teman. Tadi kan udah bisa bikin tuh ya chart-chartnya. Nah, bagaimana teman-teman bikin dashboardnya, mengintegrasikan semua elemen-elemen itu gitu ya. Tadi ada apa tadi ya elemen-elemennya, ada bar chart, line chart, ada peta ya macam-macam lah. Terus ada tabel juga, ada filter juga, ada judulnya juga. Nah, bagaimana nih kita bisa membuat yang lebih bagus nih? Cara strukturnya bagaimana gitu kita bisa pertimbangkan. Apa sih dashboard itu ya? Ini teman-teman nanti bisa lah baca-baca ya. Itu lebih kepada representasi visual ya dari informasi-informasi yang kita tampilkan yang terkonsolidasi yang diatur sedemikian rupa dalam bentuk satu screen. Untuk apa? Untuk memonitor kondisi, untuk meningkatkan pemahaman gitu ya bagaimana kondisi status terakhir gitu. Artinya dashboard. Nah, contoh dashboard itu atau macam-macam dashboard itu tergantung bagaimana kita berinteraksi dengan dashboardnya itu bisa menjadi dua gitu. Ada yang exploratory, ada yang explanatory. Exploratory itu yang kita bisa explore gitu ya. Kita bisa pilih-pilih berdasarkan tahun apa gitu ya. Kita bisa explore intinya, kita bisa explore gitu, ya. Kita bisa sesuaikan ya pemilihan kita. Kalau misalnya explanatory, ya udah kita nggak bisa explore lebih jauh, memang sudah seperti itu aja tampilannya. Angka yang di sana tuh nggak bisa kita ubah-ubah lagi gitu ya. Dia lebih statik, siap untuk di print, dia ditampilkan ke website ya. Kalau misalnya exploratory dia interaktif, explanatory dia yang tidak interaktif. Oke, kira-kira kalau seperti itu, yang ini dia terbilang explanatory atau exploratory, teman-teman.
Kira-kira ini termasuk teman-teman bisa bikinnya dari data sel apa namanya store yang tadi bisa bikinnya begini-begini lah. Ayo, kira-kira apa nih teman-teman yang ini? Exploratory. Ya, exploratory apa? Exploratory, Pak. Oke, betul ya. Ini adalah exploratory. Kenapa? Karena kita bisa pilih-pilih nih regionnya, tanggalnya, kita bisa explore-explore lah. Ini interaktif karena kita bisa pilih-pilih negara yang kita mau pilih gitu ya. Ini ada filternya yang sebelah kanan, ada yang bisa di apa? Seperti ini drag and di drag ya, dipilih-pilih range-nya, langsung bisa dipilih regionnya, country-nya, sama seterusnya. Itu adalah interaktif karena kita bisa pilih-pilih. Kalau ini, nah ini netral sifatnya, exploratory. Kalau yang ini dia sifatnya exploratory karena kita nggak bisa pilih-pilih lagi filternya tadi ya. Sudah ada opininya gitu, kita sudah diarahkan ke sana. Gitu. Oke. Apa yang membuat dashboard itu bagus? Dia harus bisa menjawab eh, berbagai macam pertanyaan ya. Terus dia harus mengikuti flow dan bisa interaktif ya. Nah, dashboard itu sebisa mungkin dia bisa interaktif. Dia menyampaikan informasi yang lebih summarize, menyimpulkan ya, atau pengecualian. Jadi nggak semua informasi harus disampaikan, tapi memang yang benar-benar intinya, poin utamanya gitu ya. Dia harus bisa spesifik juga ya, ditujukan misalnya ke audiens tertentu, ada tujuan. Jadi kalau misalnya buat post beda, ya tempatnya beda juga. Gitu ya. Memberikan kejelasan, arahan ya. Jadi ada teksnya, ya, bisa memberikan informasi. Jadi judulnya gitu ya, nama nama chartnya gitu ya, itu harus mudah untuk dipahami, bisa merahkan oh ini tentang apa. Gitu. Nah, terus yang terakhir adalah pemanfaatan warna yang bagus gitu ya, sesuai gitu ya, jangan sampai nggak sesuai warnanya tadi yang saya bilang. Warna hijau, kuning, sama merah kan beda ya, kita pemahaman seperti apa. Sama yang tadi ya, semakin terang, semakin kabur gitu ya. Ini contoh layarnya gitu ya, kita manusia gitu ya, dia dari kiri ke kanan gitu ya. Jadi kita cenderung memang membaca sesuatu itu dari kiri ke kanan gitu ya, kebiasaan gitu, dari atas ke bawah. Dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Ini contoh dari atas, dari kita mulainya dari kiri atas ya membacanya gitu. Ini ada contoh dashboard bagaimana penyebaran ikan di inilah ya. Ada hewan lah ya namanya Bigfoot. Eh, Dia tinggalnya di daerah mana gitu, bisa dijumpai di mana. Nah, ini ya, ketika membuat dashboard, informasi di emphasize yang paling penting itu di sebelah kiri kanan ya. Sorry, sebelah kiri atas sama di tengah-tengah gitu. Ini komposisi ya, teman-teman. Kalau membuat dashboard itu ya di sebelah kiri atas sama di tengah-tengah itu adalah informasi yang paling penting. Nah, jadi dari atas, oh sorry, ini maksudnya informasi akan mata manusia, mata audiens itu akan fokus ke sini ya, kiri atas sama tengah-tengah gitu ya. Nah, informasi yang kita sampaikan di dashboard itu di bagian atas adalah informasi yang paling penting dulu. Most newsworthy information gitu ya. Who, what, when, where, why, and how ya. Nah, baru setelah itu ada informasi detailsnya, lebih detail ya. Nah, jadi kalau di atasnya informasi umumnya, di bawahnya lebih detail. Nah, bisa ditambah juga ada general informasi gitu, informasi yang lainnya gitu ya. Bisa sebagai pemancing untuk ke dashboard yang lainnya ya. Nah, ini contohnya tadi ya teman-teman. Yang di atas ini, nah teman-teman bisa lihat ya, selalu yang di atas ya, yang di atas tuh dia mulai dengan judul, terus ada filter nih, tanggal, measure-nya apa. Ini data Superstore juga ya teman-teman ya. Tapi ini dia lebih lengkap, ada Meksiko, Jamaika. Kalau kita kan datanya tadi kan lebih kepada data di Amerika ya. Ini lebih lengkap. Nah, ini sama juga sebenarnya ini sorry ini hotel eksekutif ding, sorry. Eh, Teman-teman bisa pilih year-nya, terus ada bunch-nya atau ada scorecard di sini banyak ya, revenue-nya, total guest-nya. Nah, teman-teman bisa perhatikan saya yang tunjukkan ya. Informasi revenue ini kan total revenue. Dia akan breakdown lagi per wilayah gitu ya, per revenue-nya bagaimana gitu ya. Nah, eh, ini kan dari quarter ke quarter. Nah, dia bisa detailkan lagi nih. Yang ini dibuat lebih detail lagi per bulan. Ini kan sama ya, Meksiko, Dominican, Meksiko, Dominican.
Jamaika, Karabian ini juga ya, Jamaika, Karabian gitu. Nah, tapi dia lebih diberi kedong lagi informasinya per bulan. Jadi dia fokusnya ke revenue. Apa yang ditampilkan di sini adalah revenue, ya informasi yang paling tinggi di sini. Walaupun dia jumlah gasnya iya, tetap bisa disampaikan, tapi yang dicoba untuk di breakdown sama pembuat dashboard ini adalah revenue. Di breakdown menjadi per negara, terus di breakdown lebih per negara plus per bulannya dalam satu tahun. Jadi jelas ya, informasi yang paling penting di atas, nanti di breakdown di bawah, di breakdown di bawah. Gitu ya urutannya teman-teman. Jadi informasi yang paling penting itu di atas dan di tengah-tengah. Start selalu dengan informasi yang paling penting dia, yang di atas baru kemudian lebih detail. Terus chart itu jangan lebih dari 4,5. Ini 1, 2, 3, 4. 4 ya. Yang ini cuma pelengkap aja lah ya di atas. Oke, ini tadi saya bilang use bands ya teman-teman. Nah ini ya, bands itu maksudnya yang ini, scorecard ini. Big S number ya, big S number. Jadi informasi yang paling penting yang menonjol. Bands atau big S number, as number. Nah, jadi ketika teman-teman membuat dashboard, pastikan gitu ya, informasi yang paling penting itu ada di bagian atas atau kiri atas. Ya, tadi ya, ini kan kiri atas ya, informasi yang paling penting ada di sini. Kiri atas. Ya fokus ke revenue. Walaupun sebenarnya ini bisa diganti juga nanti di sini. Revenue diganti dengan total gas ini sebenarnya bisa gitu ya. Jadi yang tampil juga nanti di sini bukan revenue gitu. Oke, avoid multiple color scheme ya. Jangan terlalu banyak warna-warninya gitu ya. Terus legends-nya juga harus dekat dengan view-nya gitu ya. Use 5 or fewer, jangan lebih dari 5 chart. Oke, gitu teman-teman. Ada pertanyaan nggak terkait dashboard? Sebelum kita bahas tentang AI dan machine learning, ya adalah waktu sekitar 1 jam. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan kah? Ya, ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya. Ya, silakan teman-teman. Atau sudah jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, sebentar ya. Jangan dulu.
Oke, aman ya teman-teman ya, kita langsung ke aja. Saya bahas tentang AI dan machine learning ya teman-teman. Ini ya kurang lebih 40 menitan, 50 menitan saya akan share tentang AI dan machine learning. Silakan teman-teman ya di flashback sebelum nanti kalau misalnya mudah masih ada waktu. Silakan ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan nanti gitu ya. Materi-materi yang kemarin terus tadi ya tentang data visualisasi, Looker Studio silahkan disiapkan. Mudah masih ada waktu kita bisa tanya jawab. Nah, terkait AI juga sama machine learning juga bisa ya nanti ditanya. Oke, masuk ke sini ya teman. Oke, sebenarnya kalau bicara tentang AI sama machine learning itu kita bisa banyak lah ya. Butuh waktunya itu nggak cukup misalnya 1 jam 2 jam gitu ya. Bahkan kita bisa 3 kali pertemuan gitu ya. Kita bahas dulu fondasinya gitu ya. Kita fokus misalnya supervised learning, terus kita fokus ke unsupervised learning, terus habis itu kita bisa fokus juga ke deep learning gitu ya. Nah, itu bisa lebih dalam lagi tuh ya. Bisa berbicara tentang deep learning gitu ya. Apalagi sekarang juga ada generative AI gitu ya. Diffusion models, terus ada juga LLM gitu, transformer dan sebagainya itu bisa banyak sekali waktunya gitu. Bahkan biasanya butuh juga ya praktik eh, kita menggunakan Python gitu ya. Nah, di sini lebih kepada fondasinya aja karena memang waktu kita terbatas juga. Saya akan perkenalkan ya, ini fondasinya sangat penting juga teman-teman ketahui. Entah teman-teman ingin fokus di machine learning atau teman-teman sekedar ingin tahu. Nah, ini cukup lah gitu ya. Saya akan coba elaborat lebih jauh tentang fondasi tentang AI dan machine learning. Mungkin teman-teman juga dapat ya kalau misalnya ada mata kuliah AI, tapi saya yakin ini akan sedikit berbeda ya karena sejauh yang saya lihat ya di materi di mata kuliah itu sedikit berbeda. Oke, apa yang akan saya sampaikan di sini itu saya akan share beberapa poin ya. Yang pertama, bentar teman-teman. Tadi. Oke, ada beberapa poin yang akan coba saya sampaikan. Yang pertama itu tentang data, gitu ya. Berbicara tentang AI itu kita tidak bisa meninggalkan, tidak bisa kita tidak membahas tentang data, gitu ya. Karena kemarin yang sudah saya sampaikan, AI itu dia butuh data, gitu ya. Data pun tidak akan kurang berguna kalau misalnya tidak kita gunakan atau kita tidak menggunakan berbagai macam teknik-teknik artificial intelligence, gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita akan coba sedikit bahas lagi. Terus bagaimana dari sistem artificial intelligence itu, bagaimana strukturnya, bagaimana penggunaan sehari-hari, ya produk-produknya apa saja, gitu ya. Terus yang kedua saya akan bahas tentang landscape AI, gitu ya. Bagaimana sejarahnya, gitu ya. Bagaimana aplikasi dari data science, computer vision, gitu ya, vision dan MLP, gitu ya. Terus bagaimana sih pengertian dari machine learning itu, gitu ya. Saya akan bahas itu. Terus apa sih sebenarnya machine learning gitu ya? Apa sih bedanya dengan traditional software gitu ya? Saya akan bahas itu juga. Saya akan bahas itu. Terus perbedaan tentang supervised sama unsupervised gitu ya. Terus keempat nih tentang life cycle-nya gitu ya. Bagaimana sih proses ketika kita melakukan project machine learning gitu ya. Bagaimana kita bisa tantangan-tantangan yang biasanya kita hadapi ketika kita ingin mengerjakan itu gitu. Oke, saya yang start dari sini, teman-teman ya. Perkembangan data itu semakin pesat ya. Teman-teman bisa lihat bagaimana grafiknya. Data yang dihasilkan ya dari 2010 sampai 2012
2023 gitu ya sampai 2025 gitu. Itu datanya itu semakin besar gitu ya. Diprediksi itu bahkan 163 triliun gigabyte di 2015 ya. Bayangkan itu datanya semakin banyak ya. Teman-teman kita menggunakan aplikasi HP gitu ya. Itu kan menggenerate data semua gitu ya. Sumber-sumber data itu banyak gitu ya. Email gitu ya, kita mengirim email gitu ya. Terus bertambahan user baru, HP bertambah, itu kan semuanya menggenerate data gitu. Eh, Foto ataupun misalnya video yang diupload di Instagram, di YouTube, di TikTok gitu ya, eh, atau di Twitter berbagai macam teks tweet yang di ini semuanya data gitu, itu semuanya di generate nya. Dalam 1 menit teman-teman bisa lihat ini adalah berapa data yang tergenerate per 1 menit gitu ya di dunia ya. Misal dalam 1 menit itu ada 240 juta email yang dikirim, jumlah yang download aplikasi yang download itu dalam 1 menit itu adalah 447.000 gitu ya. Sedangkan di mobile user itu per menit itu ada 1.300. Nah, itu ya bayangkan. Belum yang lain misalnya tweet, berapa musik yang berapa jam musik yang tergenerate gitu ya. Bagaimana LinkedIn akunnya apa LinkedIn akunnya yang semakin bertambah juga, berapa video yang diupload gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi intinya sih data itu semakin bertambah lah ya. Nah, apa data itu? Nah, kemarin saya ulang lagi. Data itu adalah kumpulan fakta-fakta yang ada di sekitar kita gitu ya. Bentuknya jamak, bentuknya tunggal itu yang datum gitu ya. Nah, dia kumpulkan fakta dan statistik dalam bentuk mentah ataupun tidak terorganisir gitu ya. Dia belum terorganisir ya, belum diolah, gitu. Belum dibersihkan, belum divisualisasi, eh, atau bisa digunakan untuk referensi dan analisis. Nah, itu data secara umum gitu. Nah, ada juga yang namanya istilahnya digital data ya. Informasi yang diproses atau disimpan oleh untuk dokumen, teks, gambar. Itu semuanya adalah digital data yang kita produksi dari HP kita misalnya. Kita menggunakan Twitter, Instagram, itu kan semuanya adalah data, ya, data-data yang tergenerate. Nah, ini adalah flow ya dari data, informasi, kemudian knowledge gitu ya. Ini yang kita lakukan bagaimana mengubah data menjadi informasi, informasi menjadi knowledge. Nah, informasi ini adalah kumpulan dari data-data atau fakta yang sudah terorganize dengan baik ya, sehingga kita bisa memiliki informasi gitu. Nah, dari informasi ini bisa berubah menjadi knowledge, pengetahuan. Nah, informasi yang sudah diinterpretasikan gitu. Insight-nya sudah di ini, terus kita memberikan rekomendasi gitu ya. Nah, itu adalah knowledge. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan ya juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Intinya big data itu dia butuh AI. Dan AI pun sebaliknya gitu ya. Big data itu nggak akan benar-benar kita bisa dapatkan value yang di sana kalau misalnya kita nggak menggunakan misalnya AI. AI pun sebenarnya nggak ada gunanya kalau nggak ada data. Ini nah ini apa sih sebenarnya data itu? Nah, big data itu biasanya ini mungkin nggak terlalu ini ya. Term yang digunakan untuk deskripsikan sebuah data gitu ya. Bisa datanya terstruktur, bisa tidak terstruktur gitu ya. Uh, biasanya itu biasanya dia memiliki 3 karakter. Dari sisi volumenya besar gitu ya. Positif kecepatan data itu berpindah itu juga cepat gitu ya. Variasinya atau variasinya macam-macamnya juga banyak gitu ya. Bisa teks, bisa video, bisa gambar. Nah, itu adalah big data. Dia harus memenuhi tiga karakter itu. Apa tantangan dalam big data? Yang pertama itu adalah data storage, penyimpanan ya tentunya. Bisa manajemen. Karena datanya besar gitu ya. Dan harus bisa harus investasinya harus besar-besaran gitu. Apa gitu ya. Kita harus simpan bagaimana misalnya itu kan datanya besar semakin bertambah semakin hari semakin bertambah gitu ya. Harus decentralized ya, multi server arsitektur. Itu ya saya bilang ya, infrastrukturnya harus kuat, harus bagus. Multi server itu buat apa? Untuk saling membackup server yang satu dan yang lain. Kalau satu server mati, bagaimana ya? Yang satu terus dia mati, satunya nggak bisa ya. Harus ada backup atau multi server arsitektur. Performance bottleneck ya, biasanya kalau datanya besar ya, dia akan performanya akan
terpengaruh gitu ya, responsifnya akan juga buruk gitu ya karena datanya besar gitu. Increasing hardware requirement ya, tentu dia butuh hardware yang besar juga gitu ya. Investasi yang besar juga itu mahal gitu ya. Beli server, beli storage, beli macam-macam lah. Terus, nah teman-teman yang sebelah kanan ini tools-tools yang biasa kita gunakan untuk data-data besar ya. Kita bisa menggunakan Hadoop. Sekarang bisa Cloudera gitu ya, ada Google BigQuery juga, ada dari Amazon juga, ada Spark juga gitu ya. Banyaklah tools-tools yang bisa kita gunakan. Terus ini ada aspek dari big data. Dari big data yang kita punya gitu ya, kita bisa menggunakan statistik analisis ya untuk menganalisa bagaimana nature dari sebuah data, bagaimana asal-usul dari data kita mengetahuinya. Terus kita bisa melakukan menganalisa relasinya seperti apa, kita bisa mengumpulkan apa gitu ya. Kita bisa menggunakan juga machine learning ya, algoritma-algoritma yang bisa digunakan untuk bisa menganalisa ya, bisa memprediksi ya, intinya bisa memprediksi, melihat pattern ya atau inference gitu ya, kita bisa menggunakan machine learning ini. Atau data mining ya, kita menggunakan statistical mathematical, hampir sama lah machine learning ya, untuk melihat informasi yang paling penting lah ya, kita menggali data gitu ya, kira-kira data apa yang paling penting, kita bisa menganalisa patternnya seperti apa, polanya seperti apa gitu, trennya seperti apa gitu ya. Nah, terus ada deep learning ya, bagian dari machine learning gitu ya, untuk lebih menggunakan data-data, menggunakan teknik-teknik tanpa melakukan feature engineering gitu ya, karena memang sudah datanya proses klasifikasinya itu langsung dibantu sama algoritma deep learning. Nah, ini sumber-sumber data ya, teman-teman ya, macam-macam. Data-data transaksi, gitu ya, data-data perencanaan perusahaan, ada cookies ya, atau web logs, history apa yang biasa kita akses di internet itu tersimpan